film ini baru saja rilis di bulan Februari semalam. Dan di mana film ini menceritakan seorang gadis bernama Sarah. Sarah seorang gadis remaja yang menantikan ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Tapi sebelum dia meranjak ke 18 tahun, Don, ayahnya Sarah, menahannya di ruangan bawah tanah selama 7.440 hari, atau lebih tepatnya selama 20 tahun. Dan di dalam ruangan itu, Sarah sampai memiliki 4 anak dari ayah kandungnya sendiri. Kengerian apa saja yang akan diterima Sarah dari ayah kandungnya? Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin mengetahui jalan ceritanya dengan singkat, jadi diperlihatkan dengan satu keluarga yang hendak selesai makan. Sarah berumur 17 tahun dan kakaknya bernama Amy berumur 20 tahun dan kedua orang tuanya bernama Don dan Rennie. Ketika Sarah selesai makan, Sarah yang meminta izin untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Ibu Sarah dengan senang hati mengizinkan Sarah untuk menikmati pesta itu. Namun tidak dengan sang ayah. Sarah pun semakin kesal dengan ayahnya karena ayahnya memperlakukan Sarah seperti anak kecil. Dan diketahui kalau karakter Sarah sedikit membangkang beda dengan kakaknya yang cenderung dan penurut. Setelah itu, Sarah pergi ke kamarnya dengan wajah sedih sekaligus marah. Lalu di tengah malam, Sarah yang tidak mau ketinggalan pesta teman-temannya, dia diam-diam pergi dan dijemput oleh pacarnya yang bernama Chris. Sedangkan di dalam rumah, ibu Sarah ingin masuk ke kamar Sarah untuk menenangkan Sarah. Setelah mengetuk pintu cukup lama, ibu Sarah tidak mendapat sama sekali jawaban dari Sarah. Kemudian Don datang dan membuka pintu kamar Sarah dengan kunci cadangannya. Don marah besar dengan Sarah ketika dia mengetahui kalau Sarah pergi keluar dari jendela kamarnya. Lalu di pagi harinya, Don melihat Sarah pulang yang diantar oleh Chris menggunakan motornya. Kemudian Don memarahi Sarah dan memberi hukuman kepada Sarah untuk tidak keluar selama seminggu. Sarah bukannya merasa takut atau bersalah. Dia malah melawan ayahnya dan berkata kepada Don kalau dia akan keluar dari rumah itu setelah Sarah berumur 18 tahun. Di dalam kamar, kakak dan ibunya mencoba menghibur Sarah. Kemudian Sarah memberitahu kepada kakaknya dan ibunya kalau umur Sarah nantinya sudah 18 tahun, dirinya akan pergi keliling dunia bersama Chris menggunakan uangnya sendiri. Amy dan ibunya setuju dengan keinginan Sarah. Namun di balik semua pembicaraan itu, mereka tidak mengetahui kalau Don mendengar semua perkataan Sarah dari balik pintu kamar Sarah. Setelah Don mengetahui itu semua, Don kemudian menuju dan turun ke ruangan bawah tanah. Di sana terlihat satu pintu lagi di balik rak buku. Tentulah itu ruangan rahasia, hanya Don sendirilah yang mengetahui ruangan itu. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Sarah telah lulus dari sekolahnya. Lalu Sarah menelpon Chris. Mereka berdua berbincang tentang rencana mereka yang akan tinggal berdua di kota Florida. Dan di saat itu juga sang ibu pamitan dengan Sarah untuk pergi berbelanja. Setelah sang ibu sudah pergi, sang ayah meminta Sarah untuk menolongnya mengangkat sebuah box yang tertutup untuk dibawa ke ruangan bawah tanah. Sesampai di ruangan itu, Sarah meminta izin kepada ayahnya untuk keluar malam ini bersama teman-temannya. Tak seperti biasa, sang ayah langsung mengizinkan. Setelah itu, Sarah merasa heran dan bertanya-tanya tentang ruangan yang ada di balik rak buku itu. Dia belum pernah mengetahui ruangan itu sebelumnya. Don mengatakan kalau ruangan itu adalah ruangan untuk perlindungan. Dengan wajah yang bingung, Sarah terus mengangkat box itu. Hingga akhirnya mereka meletakkan box itu di ruangan yang aneh itu. Lalu dengan cepat Don langsung mengunci Sarah dari luar. Tentulah Sarah panik dan berteriak meminta tolong. Sedangkan Don mendengar suara Sarah melalui ventilasi udara. Kemudian Don langsung menutup dengan rapi ventilasi udara itu sehingga suara Sarah tidak lagi terdengar. Di malam harinya, sang ibu yang tidak mengetahui keberadaan Sarah, dia pun mulai khawatir. Sedangkan Amy berusaha untuk menenangkan sang ibu dengan dalil kalau Sarah pasti lagi bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan pastinya juga Sarah menginap satu malam di rumah teman-temannya. Sedangkan Sarah sudah berhari-hari terkunci di ruangan bawah tanah itu.
Dan ternyata isi dari box yang sudah mereka angkat kemarin adalah baju dan beberapa makanan untuk persediaan Sarah di ruangan itu. Lalu tepatnya di malam hari, Don turun untuk memasuki ruangan itu. Ketika Don membuka pintu, Sarah dengan cepat keluar untuk kabur. Namun sayangnya masih ada pintu kedua yang masih terkunci. Kemudian Sarah memohon-mohon kepada ayahnya untuk membebaskannya. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana sang ayah dengan brengseknya menyetubuhi anaknya sendiri dengan sangat kasar. Lalu, di lain hari, sang ibu melaporkan kasus atas kehilangan anaknya kepada polisi. Dalam perbincangan mereka, Don tiba-tiba hadir dan mengatakan ke polisi kalau anaknya mungkin saja pergi ke beberapa negara, dan menceritakan semua kepada polisi tentang kata-kata yang pernah disampaikan Sarah kepada ibu dan Amy saat di dalam kamar, bahwa Sarah akan pergi berkeliling dunia. Namun, polisi itu tetap berjanji untuk menemukan Sarah dan meminta Rennie untuk tetap tenang. Dan kini, kita masuk ke hari ke-7 di mana Sarah ditahan di ruangan itu. Setiap hari, Sarah selalu berteriak meminta tolong. Teriakannya berhenti ketika dia baru menyadari kalau ruangan itu adalah ruangan kedap suara. Dan kini, Sarah mulai putus asa. Di hari yang berbeda, Chris datang untuk menanyakan informasi tentang kekasihnya yaitu Sarah kepada Don. Kemudian, Don mengarang sebuah cerita yang membuat Chris putus asa, di mana Don mengatakan kalau Sarah kabur dengan seseorang pria bernama Stephen ke kota Florida. Chris mempercayai perkataan Don, karena sebelum kejadian itu, Sarah sempat mengatakan sebuah kota Florida. Setelah itu, Chris langsung pergi dari situ. Di sini maksud dari cerita Don agar Chris berhenti mencari keberadaan Sarah. Hari begitu cepat berganti dan kini di hari 21 di mana Sarah ditahan di ruangan itu. Don kembali datang menemui Sarah yang sudah pasrah untuk menerima kekerasan dari Don. Kali ini Don datang untuk merayakan ulang tahun Sarah yang sudah menginjak 18 tahun. Setelah itu Don memberi sebuah hadiah. Hadiahnya merupakan sebuah gaun berwarna merah. Ia memaksa Sarah untuk memakai gaun merah itu. Setelah selesai memakai gaun itu, Don dengan brengseknya memaksa Sarah untuk memuaskan bejat nafsunya untuk sekian kalinya. Di lain hari, Sarah tidak tinggal diam. Dia masih saja mencari cara agar bisa keluar dari ruangan terkutuk itu. Lalu Sarah menyimpan tutup kaleng makanan yang lumayan tajam. Kemudian di malam harinya, Sarah yang sudah memakai gaun merah itu, dia harus bersiap-siap untuk melayani Don yang akan datang. Dan di saat itu juga, Sarah sudah bersiap-siap untuk melawan Don menggunakan tutup kaleng yang sudah dia siapkan. Namun usaha Sarah gagal. Don ternyata selama ini sudah siaga akan tindakan gila yang sewaktu-waktu yang akan dilakukan oleh Sarah. Waktu terasa begitu cepat. Kini Sarah sudah 354 hari di dalam ruangan itu. Dan sekarang Sarah sedang mengandung dan sebentar lagi dia akan melahirkan. Di sana sebelumnya Sarah sudah diberikan sebuah buku pandu tentang melahirkan secara mandiri. Dan di saat itu juga anak yang dikandungnya akan segera keluar. Tanpa putus asa, semangat dan air mata, Sarah akhirnya bisa melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Beberapa tahun kemudian, Mary anaknya Sarah sudah tumbuh besar. Mary yang tidak mengetahui tentang kehidupan luar, dia selalu bertanya kepada sang ibu tentang isi dunia ini. Sarah yang merasa sedih, dia pun menceritakan sebuah cerita. Lalu 2 tahun kemudian, Sarah kini mengandung anak kedua. Seperti biasa, Don brengsek yang datang ke sana lagi untuk berkunjung menemui anaknya sekaligus cucunya sendiri. Lalu, tahun memasuki tahun lagi, dan juga Sarah mengandung anak ketiga. Diketahui kalau Mary anak pertama sudah berumur 6 tahun, dan anak kedua bernama Michael berumur 4 tahun. Sarah meminta kepada Don untuk membawa anak-anak mereka keluar, agar anak-anak mereka mendapat kehidupan seperti layaknya anak-anak lain pada umumnya. Namun Don dengan keras hati menolak semua permintaan Sarah. Menurut Don, itu membuat dia dalam bahaya. Lalu di meja makan, mereka makan bersama tanpa Sarah di samping mereka. Sang ibu merasa heran melihat Don yang tidak mencemaskan Sarah yang sudah hilang selama 4 tahun. Sang ibu meminta kepada Don untuk menyewa detektif khusus untuk menemukan Sarah. Tentulah Don marah besar dan mencari alasan yang tepat
untuk menjawab pertanyaan Reni. Don mengatakan dengan tegas kalau uang mereka sudah hampir habis karena sudah mencari Sarah di luar kota, dan meminta kepada Reni untuk lebih fokus ke putri mereka yang satu laginya, yaitu Amy. Lalu keesokan harinya, Sarah mendapat sebuah televisi sebagai hadiah hari Natal dari Don. Mary yang baru pertama kali melihat televisi, dia merasa sangat bahagia, begitu juga dengan Sarah. Lalu di malam harinya lagi, penyakit asma Mary kambuh lagi, tapi Don membawa obat untuk orang dewasa. Tentulah obat itu bisa memburuk keadaan Mary jika dimakan. Sarah meminta mohon kepada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Tentu saja Don menolak permintaan Sarah dan menyuruh Sarah untuk merawatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Chris datang menemui Amy untuk menanyakan kabar Sarah dan juga Stephen. Amy yang mendengar sebuah nama Stephen, dia pun menanyakan kembali tentang siapa Stephen. Chris langsung menceritakan semua cerita yang pernah dikatakan Don sebelumnya mengenai Stephen. Amy menjelaskan kalau mereka semua, terutama Sarah, tidak mengenal nama Stephen. Lalu di rumah, Amy dan Reni menanyakan kepada Don tentang pria yang bernama Stephen. Don beralasan kalau dia berbohong kepada Chris karena Don sama sekali tidak menyukai Chris, dan juga agar Chris bisa menjauhi dan meninggalkan Sarah. Di dalam perkelahian mereka, Don tanpa sengaja menjatuhkan kunci ruangan bawah tanah. Amy yang penasaran dengan ruangan bawah tanah itu, dia mulai memasuki ruangan itu. Amy hampir saja mendorong rak buku yang menutupi pintu ke tempat Sarah ditahan. Tak lama dari situ, tiba-tiba Don datang mengejutkan Amy, dan secara terpaksa Amy memberikan kunci itu kepada Don. Tahun demi tahun berlalu lagi. Kini Sarah memiliki anak ketiga yang diberi nama Thomas. Kemudian Sarah meminta kepada Don untuk merawatnya di lantai atas karena di ruangan mereka sudah mulai tidak memadai lagi. Awalnya Don tidak setuju karena dia berpikir kalau itu semuanya terjadi, rahasianya bisa terbongkar. Di dalam perbincangan yang lumayan cukup lama, Don akhirnya setuju karena Sarah mengatakan jika anak ketiga mereka di lantai atas, maka Sarah banyak waktu untuk melayani si Don. Lalu di pagi harinya Don meletakkan Thomas di depan pintu. Di saat itulah hati Reni senang dan tenang ketika membaca selembar surat yang tertulis kalau Sarah ingin ibunya menjaga anak itu. Mulai dari situ ibunya Sarah tidak mencari Sarah lagi karena menurutnya Sarah masih hidup dan baik-baik saja. Lalu dia membawa cucunya ke dalam rumah. Tanpa dia sadari, ada selembar surat lagi yang terlipat kecil di balik selimut Thomas. Dan kemudian surat itu diambil oleh Don. Di ruangan bawah tanah, Don mengembalikan surat yang tertulis permintaan tolong itu ke Sarah. Dan kini Sarah semakin kehilangan harapannya untuk bebas dan berpikir kalau dia dan kedua anaknya akan menghabiskan seluruh hidup mereka di ruangan itu. Dan kini 14 tahun pun berlalu. Kini anak Sarah sudah tumbuh remaja dan Sarah sudah mulai lagi mengandung anak yang keempat. Dan di saat itu juga Don mulai menyadari akan kecantikan Mary. Melihat hal itu, Sarah menjadi khawatir terhadap Mary yang bisa jadinya akan menerima nasib seperti dirinya. Lalu di malam harinya terjadi hujan yang sangat deras dan terlihat tetesan air dari langit-langit ruangan itu. Melihat itu, Sarah pun mendapat sebuah ide untuk mencari bantuan. Lalu Sarah mengorek sedikit demi sedikit dan kini Sarah berhasil melihat sedikit celah menembus ke permukaan. Kemudian Sarah memberi cahaya isyarat pertolongan agar orang yang ada di luar mengetahuinya. Dan benar saja, cahaya itu dilihat oleh seseorang yang sedang berjalan di depan rumah Sarah. Sayangnya pria itu datang ke rumah Sarah dan dia disambut oleh Don. Pria itu memberitahu tentang cahaya yang berasal dari rumah Don dan menjelaskan juga kalau cahaya itu sepertinya memberikan isyarat permintaan tolong. Setelah selesai menyampaikan itu, pria itu langsung pergi dari rumah Don. Lalu Don langsung turun menemui Sarah dengan keadaan marah yang mengelunjak. Tanpa kata-kata, Don langsung memukul Sarah sampai Sarah tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, atas kejadian semalam, Sarah harus kehilangan anak keempatnya yang masih dikandung. Kini, hati dan jiwa Sarah semakin terpukul atas kehilangan anak keempatnya. 17 tahun kemudian, di mana anak-anak Sarah sudah tumbuh besar. Kini Mary dan Michael mulai bertanya tentang kehidupan mereka yang sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang mereka lihat di TV.
dan bertanya juga kenapa mereka tidak bisa keluar dan menikmati alam yang belum pernah mereka lihat secara langsung. Di saat itulah Sarah tidak tahu harus menjawab apa dan Sarah hanya bisa terdiam. Namun Mary dan Michael terus-menerus mendesak Sarah untuk keluar, dan hal itu membuat Sarah semakin kehilangan kendali. Sadar membuat ibu mereka sedih, Michael dan Mary merasa menyesal apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian Sarah dengan yakin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, mulai dari Don, Rennie, Sarah, Amy, dan Chris. Setelah Mary dan Michael mengetahui semuanya, tiba-tiba sontak Mary dan Michael menangis jadi-jadinya. Kini asma Mary mulai kambuh lagi. Sarah mencoba menenangkan anak-anaknya, terutama buat Mary. Dan kini mereka mencoba mendekat ke ventilasi udara agar mendapat udara yang segar. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, terlihat Don membawa beberapa barang kantornya. Ternyata Don sudah di PHK dari tempat kerjanya sekaligus mengalami kesulitan keuangan. Kini Sarah jarang mendapat makanan yang sehat dan juga beberapa obat yang diperlukan untuk Mary. Tentulah hal itu akan membuat kesehatan Mary terganggu. Sedangkan Don kini mulai putus asa dan merasa kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan Sarah dan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian penyakit asma Mary semakin parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, nyawa Mary tidak bisa tertolong. Sarah memaksa Don untuk membawa Mary dan berjanji tidak akan mengacaukan rahasia Don selama ini. Dengan situasi yang mendesak, akhirnya Don membawa Mary dan Sarah ke rumah sakit. Sedangkan Michael harus tetap tinggal di dalam sebagai jaminan. Sesampai di rumah sakit, para dokter langsung bertindak dengan cepat untuk menolong Mary. Alhasil, Sarah beruntung karena Sarah berhasil membawanya tepat waktu. Lalu di ruangan utama, suster memberi selembar formulir yang harus diisi data diri Mary. Sarah merasa kalau ini adalah waktunya yang tepat untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan pikiran yang cerdas, Sarah menumpahkan dan membasahi formulir itu, sehingga Don memutuskan untuk meminta formulir yang baru. Dan di saat itulah Sarah langsung menuju dan akan menemui suster yang tadi untuk meminta tolong. Dan sangat kebetulan, sang suster sedang berbicara dengan salah satu polisi. Sedangkan Don yang melihat itu mencoba untuk menghentikan tindakan Sarah. Sarah yang mengetahui Don di belakangnya, dia langsung mempercepat langkahnya. Akhirnya Sarah langsung memeluk suster itu dan berkata kalau dirinya yaitu Sarah dalam bahaya. Don dengan nasib yang sudah di ujung tanduk, Don mencoba untuk kabur dari sana. Beruntung polisi langsung mencegatnya. Lalu singkat ceritanya, Don akhirnya ditangkap oleh polisi. Lalu di rumah, beberapa polisi datang untuk menyelamatkan Michael yang sudah hampir kehilangan nafasnya. Sedangkan Don diberi hukuman penjara seumur hidup. Di akhir cerita, terlihat keluarga mereka hidup bersama kembali. Dan terlihat mereka semua hidup bahagia. Tak lama dari situ, tiba-tiba Chris datang menemui Sarah. Di pinggir sungai, mereka duduk berdua melepaskan kerinduan mereka. Chris meminta maaf dari hati karena dia sangat mudahnya mempercayai perkataan Don. Namun Sarah mengatakan kalau dirinya selama 20 tahun ini selalu memikirkan Chris. Setelah itu, mereka berdua pun kembali seperti yang dulu lagi, di mana mereka saling mencintai. Lalu, film pun selesai.